Rencananya sempurna. Kemenangan udah di depan mata. Tapi, semuanya hancur berantakan hanya karena satu kesalahan fatal. Selamat datang di pembahasan kita tentang pertempuran Uhud. Sebuah studi kasus yang luar biasa ya, tentang gimana strategi paling jenius pun bisa gagal total hanya karena sifat manusia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan, gimana ceritanya sebuah rencana yang ya bisa dibilang sempurna, malah berakhir dengan kekalahan. Ini bukan cuma soal pelajaran sejarah loh, ini adalah teka-teki strategi yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun ketiga Hijriyah. Setelah kekalahan telak di Perang Badar, kaum Quraisy dari Mekah itu, wah, mereka marah besar. Mereka balik lagi dan kali ini dengan kekuatan penuh. Misinya bukan lagi soal bisnis atau dagang, ini murni balas dendam. Coba deh, lihat perbandingan kekuatannya. Ini bukan sekedar pertarungan biasa. Pasukan Quraisy jumlahnya lebih dari 3 kali lipat. Dan mereka punya 200 kavaleri. Kavaleri itu ibarat tankinya zaman dulu loh. Udah gitu, seolah belum cukup buruk, pasukan muslim malah kehilangan sepertiga kekuatan mereka tepat sebelum perang dimulai. Gara-gara ada yang membelot. Kalau kita lihat dari hitung-hitungan di atas kertas ya, seharusnya mereka kalah telak. Tapi kekuatan itu kan bukan cuma soal angka ya. Pasukan muslim ternyata punya senjata rahasia, intelijen. Coba bayangin, dapat surat rahasia dari sarang musuh berhari-hari sebelum serangan. Analis militer Mahmud Syed Khattab bahkan bilang, ini tuh semacam sistem peringatan dini yang canggih banget buat zaman itu. Jadi mereka udah tahu musuh mau datang. Dan mereka pastikan lagi dengan ngirim mata-mata. Ini bukan untung-untungan, ini persiapan yang matang. Terus gimana caranya ngelawan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak? Jawabannya bukan pakai otot, tapi pakai otak. Nabi Muhammad menyusun sebuah strategi yang, wah, ini jenius banget. Mengubah kelemahan jumlah jadi kekuatan posisi. Dan kunci dari semua rencana ini ada di tangan para pemanah. Taktiknya itu cerdas luar biasa. Coba kita bayangkan medan perangnya ya. Di belakang pasukan muslim ada gunung Uhud, yang jadi kayak benteng alami. Jadi musuh nggak mungkin bisa nyerang dari belakang. Ini bikin pertempurannya jadi lebih sederhana, cuma satu arah, hampir sempurna. Kecuali ada satu celah kecil, satu titik lemah yang kalau sampai jebol bisa menghancurkan segalanya. 50, cuma 50 pemanah terbaik yang ditempatkan di sebuah bukit kecil yang sekarang kita kenal sebagai Bukit Rumat buat menjaga celah vital itu. Coba renungkan deh, nasib 700 prajurit, bahkan mungkin nasib seluruh kota Madinah bergantung pada 50 orang ini. Tugas mereka kelihatannya simpel, tapi mutlak. Jangan pernah biarkan kavaleri musuh lewat. Titik. Dan perintah yang mereka terima itu luar biasa tegas. Bukan sekedar saran ya, ini perintah yang harga mati, gak bisa ditawar. Kenapa sampai sejelas itu? Karena sang komandan tahu betul, godaan paling besar itu justru datang bukan saat kalah, tapi saat kemenangan sepertinya sudah di depan mata. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Kemenangan itu kayaknya, wah, tinggal selangkah lagi. Tapi ya gitu deh, dalam sejarah, momen kayaknya atau seolah-olah itu justru momen paling bahaya. Dan disinilah kemenangan yang sudah di tangan perlahan-lahan mulai lepas. Serangan awal pasukan muslim itu efektif banget. Barisan Quraisy langsung kocar-kacir, mereka lari tunggang langgang. Dan mereka ninggalin semuanya, senjata, perbekalan, harta benda. Nah, dari sudut pandang prajurit yang di bawah, ini udah jelas banget tanda kemenangan. Perang selesai, waktunya ngumpulin ghanimah atau harta rampasan perang. Dan disinilah tragedi itu dimulai. Karena tergiur lihat harta di bawah, sekitar 40 dari 50 pemanah itu turun dari bukit. Mereka melanggar satu-satunya perintah yang paling krusial. Di tengah situasi itu, ada satu orang yang matanya jeli banget. Seorang jenius militer dari pihak Quraisy, Khalid bin Walid. Dia lihat celah itu, dan dia nggak buang waktu. Langsung kavalerinya diputar, dan boom, pasukan muslim diserang dari belakang. Rencana yang tadinya sempurna, sekarang jadi jebakan yang mematikan. Dalam sekejap mata, situasi berbalik total. Kemenangan jadi kekacauan. Pasukan muslim sekarang kejepit dari depan dan belakang. Nah, ini dia ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Bukan lagi soal gimana cara menang, tapi gimana cara bertahan hidup saat semua rencana hancur berantakan. Kondisinya bener-bener kacau balau. Pasukan kejepit. Tokoh-tokoh penting kayak paman Nabi, Hamzah, gugur di pertempuran. Terus, yang paling parah, menyebar gosip kalau Nabi sudah terbunuh.
Coba bayangin dampaknya, itu bukan cuma kehilangan pemimpin, tapi kayak kehilangan tujuan mereka berjuang. Dan di tengah semua itu, Nabi sendiri juga terluka parah. Tapi justru di saat-saat paling genting inilah kualitas kepemimpinan yang asli muncul. Meskipun terluka parah dan dikelilingi kekacauan, Nabi nggak panik. Beliau justru jadi pusat ketenangan, mengumpulkan sisa-sisa pasukannya dan memimpin mereka mundur ke tempat yang aman di celah gunung. Analis militer Khattab bahkan memuji ini sebagai proses regrouping yang luar biasa. Sebuah tindakan yang mengubah kehancuran total menjadi kekalahan yang masih bisa dikelola. Oke, pertempurannya mungkin udah selesai, tapi pelajarannya baru aja dimulai. Jadi, apa sih makna sebenarnya dari kekalahan di Uhud ini? Nah, sumber-sumber yang kita punya menawarkan dua cara pandang, dua analisis yang beda banget, tapi sama-sama dalam. Nah, ini bagian yang paling menarik menurut saya. Di satu sisi, ada Syekh Al-Mubarakfuri yang melihatnya dari kacamata spiritual. Bagi beliau, ini adalah ujian keimanan, pelajaran tentang betapa pentingnya taat pada pemimpin. Di sisi lain, ada Jenderal Khattab yang murni melihat dari sudut pandang militer. Menurut dia, ini murni kegagalan disiplin yang merusak strategi jenius. Dan keduanya nggak ada yang salah loh. Yang satu menjawab pertanyaan mengapa dari sisi rohani, yang satunya lagi menjawab bagaimana dari sisi taktis. Dan ini dia poin terakhir yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang kekalahan di Uhud. Menurut Khattab, meskipun pasukan Muslim kalah dalam pertempuran itu sendiri, kaum Quraisy sebenarnya gagal mencapai tujuan strategis mereka. Tujuan utama Quraisy kan mau menghancurkan komunitas Muslim sampai ke akar-akarnya. Dan itu gagal. Jadi mereka mungkin menang pertempuran, tapi mereka kalah dalam perang besar. Pasukan Muslim memang babak belur, tapi mereka selamat dan bisa berjuang lagi di lain waktu. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Bukan cuma soal sejarah, tapi juga buat kita semua di kehidupan sehari-hari. Apa sih yang sebenarnya mendefinisikan sebuah kegagalan? Apakah kalah dalam satu pertempuran kecil? Atau gagal mencapai tujuan akhir kita? Pertempuran Uhud ini jadi pengingat abadi bahwa dalam strategi dan juga dalam hidup, garis antara menang dan kalah itu seringkali jauh lebih rumit dari yang kita kira.